Pemirsa, Umi Pipik bersama selebgram Marisha Icha didampingi kuasa hukumnya resmi melaporkan selebgram Oklin Via ke pihak berwajib terkait konten Oklin yang dianggap tak pantas dan viral beberapa waktu yang lalu. Seperti diketahui, video Oklin yang diduga mengarah ke adegan tak pantas bersama seorang pria membuat publik geger sekaligus geram. Konten yang disuguhkan Oklin dianggap tak pantas untuk dikonsumsi publik. Perbuatan tak terpuji yang dilakukan Oklin tersebut akhirnya mengundang murka istri almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari alias UJ. Umi Pipik dengan yakin melaporkan Oklin ke pihak berwajib. OF ini melakukan tindakan yang tidak sepantasnya dilakukan sebagai seorang perempuan muslim karena dia juga memakai atribut muslimah ya, tidak senonoh dan juga mengarah ke arah pornografi. Nah, alhamdulillah laporan kami bisa ditunjukkan. Laporannya juga sudah diterima dengan pasal berlapis, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE, pasal 4, pasal 8, pasal 10 Undang-Undang Pornografi. Bukan untuk kalau untuk memenjarakan kan itu udah tugasnya, bukan tugas saya. Tetapi saya lebih kepengen kalau yang memanggil itu dari pihak kepolisian ada power. Konten tak pantas Oklin Via yang merupakan selebgram itu dianggap telah melecehkan. Umi Pipik dan Marisha mengungkap bahwa tindakan Oklin dapat merusak moral bangsa. Kalau mau bersosial media ya bersosial media dengan baik gitu ya. Membuat konten silahkan mengekspresikan, tetapi lihatlah apa yang kalian gunakan. Terus konten ini kira-kira saat ditonton ini menjadi tuntunan atau tidak. Nah, saya hanya sebagai seorang pendakwah yang konsen akan hal ini. Karena kan ini gini loh, anak-anak itu kan 10 tahun ke depan mereka yang akan memimpin, 20 tahun ke depan. Bagaimana jika seandainya konten-konten yang seperti ini bermunculan, ya kan akhirnya moral anak-anak kita, semua anak-anak kecil pun sekarang bisa mengakses media, semua punya sosial media. Saat mereka men-searching apa yang sedang viral keluar itu, apakah itu menjadi sebuah tuntunan untuk mereka? Gitu. Sebelumnya, Umi Pipik dan Marisha sempat berkonsultasi ke pihak berwajib terkait konten Oklin tersebut hingga akhirnya melaporkan Oklin. Hal tersebut juga dilakukan Umi Pipik lantaran sudah sangat meresahkan dan banyak yang mendukung. Tak hanya itu, sebagai perwakilan dari suara masyarakat, Umi Pipik mempolisikan Oklin juga karena mendapat pengaduan dari umat muslim, khususnya berbagai majelis taklim yang mengecam atas konten Oklin. Saya lebih kepada saya sebagai seorang pendakwah, terus saya sebagai seorang ibu, dan masukan-masukan dari seluruh majelis taklim se-Jabodetabek yang sudah yang sudah ada yang DM saya, ada yang telepon segala macam yang meminta untuk ya membicarakan soal hal ini gitu. Dan saya juga punya majelis taklim remaja yang saya bina, dan mereka pun juga mengutarakan hal ini tentang keresahan mereka. Ini juga sebenarnya titipan dari teman-teman public figure juga ya, yang mungkin namanya nggak mau disebut, tetapi mereka juga semuanya concern ke sini. Sebenarnya teman-teman public figure yang lain bersedia sekali gitu untuk menjadi saksi kita, cuma akhirnya kita memutuskan untuk segera aja membuat laporan polisi. Umi Pipik dan Marisha bersyukur lantaran laporan terhadap Oklin telah diterima oleh Mabes Polri. Pihak Umi Pipik juga sudah membawa berbagai bukti guna menguatkan laporannya. Jumlah pertanyaan kira-kira cukup banyak ya, karena ini juga sampai malam. Yang pastinya adalah kita harus menguatkan unsur-unsurnya sangat terpenuhi, itu satu. Bukti-buktinya juga lengkap, saksi-saksinya juga banyak sebenarnya, cuman kita membatasi dan selanjutnya kita serahkan semua. Bukti-buktinya pasti sudah lengkap ya, termasuk juga saksi. Pertama bukti screenshot, juga link, terus video juga yang sudah diunggah dan sudah tersebar ya, itu yang paling krusial. Harapan kita dengan membuat laporan ini tidak merusak moral bangsa. Kedua, tidak terjadi hal ini lagi, karena khawatirnya kalau tidak ditindaklanjuti dengan kami, namun siapa lagi? Takutnya akan bermunculan hal-hal yang seperti ini lagi. Khawatirnya, oh boleh ya bikin video kayak gini, oh
tidak dilaporkan ya, tidak menjadi masalah ya, sehingga nanti anak-anak bangsa kita mengikuti hal-hal seperti ini, itu yang sangat dikhawatirkan. Di lain tempat, tepat di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, aktor Pierre Gruno dibebaskan dari masa tahanan usai kasus penganiayaan yang menyeret namanya. Dia selalu tahan om. Bisa tangan itu. Terima kasih semuanya. Polisi memastikan kasus penganiayaan yang membuat Pierre jadi tersangka kini resmi ditutup setelah kedua belah pihak sepakat melakukan restoratif justice. Telah terjadi kesepakatan perdamaian di antara kedua belah pihak. Ya, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Tentu saja ini permintaan dari kedua belah pihak ini kami akomodir karena memang ada ruang untuk melakukan penyelesaian tindak pidana melalui keadilan restoratif. Nah, diatur di dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Korban penganiayaan Pierre Gruno, Giri D. Budi Setiawan, telah resmi mencabut laporan terhadap sang aktor di Polres Metro Jakarta Selatan. Keduanya dipertemukan dalam kegiatan rilis yang digelar pihak Polres Metro Jakarta Selatan. Dalam momen tersebut, Pierre dan Giri D. Budi Setiawan terlihat bersalaman dan berpelukan, menandakan keduanya kini sudah tidak lagi menyimpan dendam. Kelengkapan dari formil dan materialnya terpenuhi. Apa saja bahwa kedua belah pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Ada surat permohonan dari pihak pelapor atau pihak korban untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Berikut juga dari pihak tersangka. Nah, kemudian kami juga melihat dari aspek material, salah satunya adalah perkara ini tidak menimbulkan keresahan atau konflik sosial di masyarakat dan juga bukan merupakan suatu tindak pidana yang bernuansa radikal atau separatis dan sebagainya. Kelengkapan dari formil dan materialnya terpenuhi. Apa saja bahwa kedua belah pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Ada surat permohonan dari pihak pelapor atau pihak korban untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Berikut juga dari pihak tersangka. Nah, kemudian kami juga melihat dari aspek material, salah satunya adalah perkara ini tidak menimbulkan keresahan atau konflik sosial di masyarakat dan juga bukan merupakan suatu tindak pidana yang bernuansa radikal atau separatis dan sebagainya. Giri D. Budi Setiawan selaku pelapor mengaku sudah memaafkan Pierre dan melupakan permasalahan yang terjadi. Jadi intinya perdamaian atau restorasi justice ini adalah masalah permintaan maaf dari keluarga besar, dari anaknya, istrinya, semuanya yang terus-menerus ke kami. Dan kita pun juga ada rapat keluarga, adalah memutuskan menerima dan arti bahwa kita ya sudahlah, tidak ada dendam, tidak apa. Ini adalah untuk kebaikan kita semua. Terkait penghentian perkara, Pierre sendiri sangat berterima kasih atas pengabulan permohonan restoratif justice-nya yang dikabulkan oleh pihak kepolisian dan keluarga pelapor. Terima kasih dan maaf-maafan di atas, jadi it's clear di atas antara kita. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada kepolisian Jakarta Selatan sudah banyak membantu untuk terjadinya dan terbentuknya restoratif justice dan menjadi kenyataan. Saya terima kasih sekali Pak atas dukungannya semua. Dan saya juga terima kasih kepada teman-teman saya yang hadir berkunjung ke sel saya dan mereka banyak membantu mensupport saya.